Yeah. Ya, alhamdulillah. Ini mas tentang keutamaan la ilaha illallah dalam kitab Lubabul Hadis yang dikarang oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah secara ikhlas, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Bagaimana cara ikhlas? Dibaca ketika sendirian. Boleh ketika di dalam kendaraan, ketika tahajud, ketika sholat sunnah. Itu cara kita agar melatih ikhlas di dalam pekerjaan, dimanapun kita seyogyanya mendawamkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena man qala la ilaha illallah mukhlisan dakhalal jannah. Wong sing ngucapno la ilaha illallah secara ikhlas dakhalal jannah, dimasukkan surga. Caranya bagaimana? Dibaca ketika sendirian, enggak ada orang tahu. Kadang-kadang diwaca pas dadi imam tok Pak. Pas dhewean jak mau maca ya apa-apa, cek mending daripada mboten blas. Hadis yang kedua, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana awalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah wa amila alfa sayyi'atin in asha alfa sanatin la yas'aluhullahu an dzambin wahidin. Kanjeng Nabi dawuh, barang siapa di awal ucapannya la ilaha illallah kemudian meninggal dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah, andaikan orang itu melakukan kesalahan 1000 dosa kecil selama hidup 1000 tahun, kelak di akhirat Allah tidak akan menanyakan dosanya. La ilaha illallah. Ini kalimat yang luar biasa Pak. Cuma Pak, kebanyakan orang meremehkan. Kok bisa? Banyak pertanyaan. Kenapa kok tahlilan? Nah, bahkan tahlilan itu diambil dari kata la ilaha illallah. Tahlilan bid'ah, padahal itu la ilaha illallah. Sama kayak tasbih, dibaca subhanallah. Tahmid, bacaannya alhamdulillah. Tahlil, la ilaha illallah. Takbir, Allahu akbar. Nggih. Adi ono wong selama hidupnya itu melakukan kesalahan 1000 kali Pak, 1000 dosa kecil. Selama 1000 tahun, hidupnya 1000 tahun, umurnya 1000 tahun. Itu kalau meninggal mengucapkan la ilaha illallah akhir hayatnya, maka di akhirat kelak Allah tidak menanyakan semua kesalahannya. Dihapus sampai kalimat la ilaha illallah. Hadis yang ketiga, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah min ghairi ajab tara biha ta'irun tahtal arsy yusabbihu ma'as musabbihina ila yaumil qiyamati wa yaktabu lahu thawabuhu. Kanjeng Nabi dawuh, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah tanpa ujub, bangga diri, bagaimana caranya? Dengan dibaca ketika sendirian. Tapi kalau dibaca imam itu biasa di fase-fase Pak. La ilaha illallah. Itu nang ngarepe wong akeh. Tapi enggak apa-apa. Tapi kita dilatih oleh Rasulullah agar dibaca ketika sendirian. Faedahnya banyak. Dan ini akan Allah ciptakan satu burung yang tinggal di bawah arsy bersama para malaikat bertasbih, dan pahalanya dikasihkan orang itu ila yaumil qiyamah. Di sapa wong ngucapno la ilaha illallah tanpa disari ujub, bangga diri, ikhlas. Bagaimana caranya? Dibaca ketika sendiri. Entah itu dalam kamar, entah itu dalam keadaan kendaraan, apapun itu baca terus la ilaha illallah. Delok langit kok ono cagake la ilaha illallah. Nggih. Delok gempa wingi ono gempa terus Pak. Nggih, Mas Korto nggih. Itu la ilaha illallah. Semua itu kehendak Allah. Itu Allah akan menciptakan satu burung yang tugasnya itu membaca tasbih dengan malaikat, dan pahalanya dikasihkan
kepada orang yang membaca la ilaha illallah tanpa ujub. Kemudian hadis yang keempat, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan ghufira lahu dunubuhu wa in kana mithla zabadil bahri. Barang siapa membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah satu kali, dosanya akan diampuni oleh Allah. Meskipun dosanya sebanyak untuk di lautan. Nanti untuk bui. Wis saking akeh ini di baratno ana wong nglakoni dosa wakeh, Pak. Nggih. Terus dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah satu kali. Semua dosanya sebanyak apapun diampuni oleh Allah. Oleh karena itu orang kafir 70 tahun kafir kemudian mengucapkan la ilaha illallah maka dosanya diampuni. Penak dadi wong Islam ya, Pak. Cuma nek ngaji. Nek gak ngaji yo kemrungsung. Mulane ngaji iki ben awak dhewe iki selalu merasa bersyukur kepada Allah. Syukur didadekno umat Kanjeng Nabi. Itu paling lama 60 tahun. Cuma nang akhirat sak lawase lawas abadi. Jadi ini sudah yang keempat, besok lanjut lagi. Atau sekalian ini. Besok sudah masuk bab tentang keutamaan bismillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza maral mu'min alal maqabir faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nawwarallahu tilkal kubur kullaha wa ghafara liqa'iliha wa kataba lahu alfa hasanatin wa rafa'alahu alfa darajatin wa hatta anhu alfa sayyiatin. Hati iki Kanjeng Nabi kayak amalan kalau kita melewati satu kuburan makom itu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nggih, iku diwaca satu kali pas lewat ngarepe kuburan. Apa faedahnya? Allah akan memberikan penerangan bagi penduduk kubur. Dan semua penduduk kubur itu diampuni oleh Allah berkat kalimat la ilaha illallah. Dan orang yang membaca itu dikasih 1000 kebagusan, 2000 kebagusan, Pak. Nggih. Wong sing ngucap mang oleh pahala kebaikan 2000. Pernah sampe ngawon kebaikan 2000? Pernah. Lan dosanya diangkat derajatnya 2000 derajat dan dihapus 2000 kesalahannya. Itu biasanya kita baca ketika habis sholat, Pak. La ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini ada tambahannya wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu kali dibaca ketika melewati kuburan, maka seluruh yang ada di kuburan itu diampuni oleh Allah. Dan kuburannya dipadang nambah Gusti, dan bagi orang yang membaca itu mendapatkan kebaikan 2000 kebaikan dan 2000 derajat diangkat derajatnya dan 2000 kesalahan dihapus oleh Allah. Masya Allah.